Baiklah, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Bapak Ibu silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama guna mengikuti kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh CDP Ibu Lia Rahma Ranawati SPB. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang sama-sama kami banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Lia yang sudah berkenan menyediakan kegiatan semacam ini yang mana nantinya mudah-mudahan dan saya berharap agar Dewan Guru yang berhadir pada hari ini setelah menerima pemaparan dari Ibu Lia, kita dapat menerapkan praktek pembelajaran di dalam kelas dengan baik dan benar. Mudah-mudahan itulah harapan tentunya dari kami. Demikian sambutan pada saat ini. Salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya. Baiklah, sekarang kita memasuki acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Lia Rahma Ranawati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Gondolan 3 Banjarmasin, yang terhormat Dewan Guru SDN Gondolan 3 Banjarmasin, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga waktu yang telah disediakan untuk menyempatkan dirinya untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini. Perkenalkan nama saya Dea
Saya Rahmalawati SPD, saya adalah calon guru program angkatan 7 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tujuan saya mengadakan diseminasi pada hari ini yang pertama, karena ini merupakan salah satu tugas dari calon guru program untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata di sekolah. Dan yang kedua itu saya ingin berbagi informasi mengenai semua hal yang telah saya dapatkan pada program pendidikan guru program ini. Dan yang ketiga, tujuan melaksanakannya diseminasi ini karena mengharapkan adanya kerjasama dengan seluruh warga sekolah agar bisa menciptakan sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, kita akan segera masuk pada materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Dan sebelum kita masuk mengetahui tentang budaya positif sendiri, kita akan mengingat kembali apa sebenarnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita hanya menuntut. Kalau kita lihat di sini ada sebuah kata menuntut, kira-kira yang ada dalam pikiran ibu atau makna dari menuntut itu kira-kira apa Bapak Ibu? Menuntut. Menuntut? Oke, membimbing. Ada lagi kalau kita terbesit kata menuntut itu biasanya yang ada di dalam benak kita, kalau dalam bahasa Banjar, kalau menuntun biasanya menggandeng ya, iya membawa. Nah di sini jadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai penuntun. Mereka menuntun anak-anak mereka berdasarkan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki waktunya, dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Karena semua manusia itu termasuk murid kita, siswa didik kita ini memiliki dasarnya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu tugasnya adalah menuntun. Jadi kita hanya menuntun, mengarahkan anak-anak didik kita untuk mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sebuah pendidikan itu adalah sebuah lahan pertanian. Jadi sekolah itu adalah lahan pertanian, sedangkan murid-murid kita ini adalah bibit tanaman yang akan ditanam, dan kita sendiri para guru adalah petani. Nah, di mana misalkan lahan pertanian itu subur, kemudian bibitnya juga unggul, tetapi tidak mendapatkan perhatian dari petani, apakah bibit yang kita tanam tadi bisa tumbuh, Bapak Ibu? Ya, tidak. Dan walaupun bisa tumbuh, mungkin mereka tidak akan tumbuh dengan maksimal. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalkan lahan pertaniannya subur, bibitnya kurang unggul, namun mendapatkan perhatian yang baik dari petani, diberikan pupuk, diberikan pengairan, rajin disiram. Nah, kira-kira bagaimana bibit tanaman yang kita tanam tadi? Insya Allah pasti akan subur. Nah, begitulah Pak Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita mengibaratkan sebuah pendidikan, gitu ya. Nah, semoga melalui budaya positif kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan ini. Oke, kita sekarang menuju budaya positif. Nah, budaya positif di sini merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Nah, di sini budaya positif inilah yang kita harapkan bisa tumbuh di sekolah, karena sebenarnya sudah banyak sekali budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita. Biasanya kita melakukan tiap minggu, bahkan sebelum belajar pun kita sudah memberikan kebiasaan positif. Kira-kira apa biasa kita laksanakan tiap pagi? Membaca doa, berbaris, membaca Asmaul Husna, dan kegiatan-kegiatan sekolah juga ada seperti kegiatan takwa, kegiatan Jumat bersih. Nah, ini merupakan kebiasaan yang menuju ke arah budaya positif. Nah, dari kebiasaan ini memiliki tujuan agar kita mampu menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga mampu menciptakan, menumbuhkan karakter
karakter yang baik untuk siswa-siswa kita, yaitu karakter pelajar Pancasila. Nah, karakter pelajar Pancasila ini mempunyai beberapa pilar. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah pilar-pilar dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa tumbuh dalam karakter anak-anak kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, dalam budaya positif ini memiliki konsep-konsep utama. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah konsep dari inti budaya positif yang terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk pada konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Oke, di sini ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Oke, kegiatan kita yaitu sebuah permainan, yaitu cobalah buka. Cobalah buka ini, silakan Bapak Ibu berpasangan, satu orang mengepalkan tangannya, mengibaratkan atau membayangkan sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sangat berarti buat kehidupan Bapak Ibu semua. Ayo, satu orang menggenggam, satu orang mencoba membuka. Mereka boleh merayu, memaksa, membujuk bagaimana caranya agar Bapak Ibu mau membuka tangannya. Oke, bagaimana Bapak Ibu, ada yang berhasil membuka kepalan tangannya? Ada. Oke, Ibu juga mau membuka kepalan tangannya? Mau nggak? Mau? Mau karena digeritik. Oke, Ibu Liana berhasil membuka kepalan tangan Ibu Raida? Bisa? Nah, saat kita melakukan kegiatan, oke, Ibu Mega berhasil atau tidak berhasil Ibu Mega mempertahankan dirinya cukup pendirian untuk tidak membuka tangannya. Jadi ada yang membuka tangannya, ada yang bersedia dengan sukarela menyerahkan membuka tangannya, dan ada juga yang kukuh pendiriannya tetap menutupnya. Dari kegiatan ini kita ingin menyampaikan suatu kesimpulan. Nah, kira-kira siapa sih yang memegang kendali atas kepalan tangan tadi? Apakah yang mencoba? Oke, diri sendiri. Bisa jawabannya diri sendiri. Nah, karena selama ini kita memiliki miskonsepsi terhadap kontrol. Jadi kita namakan kontrol ya, kegiatan kalian untuk mengepalkan tangan. Nah, ini adalah kontrol. Yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ini berhubungan dengan paradigma belajarnya. Selama ini kita jalankan bahwa kitalah yang mengontrol siswa-siswa kita. Namun, berdasarkan pendapat Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, kontrol selama ini yang sebenarnya adalah bahwa ilusi. Dulu mengontrol itu ilusi. Jadi di sini sebenarnya saat guru memerintahkan siswa melakukan sesuatu, ia meminta siswa untuk mengerjakan sesuatu, sebenarnya mereka tidak punya kekuatan untuk memaksa siswa melakukan kontrol tersebut. Karena yang memegang kontrol adalah siswa itu sendiri. Walaupun tampaknya guru berhasil mengontrol, maka sebenarnya itu memang siswanya yang menentukan pilihan bahwa ia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi pendapat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang kedua ini, penguatan positif itu termasuk rujukan dan juga termasuk pembiasaan pengulangan itu juga sebuah ilusi. Karena dalam jangka panjang murid akan menyadari bahwa mereka sang guru sedang berusaha mengontrol, dan pada jangka panjang itu mereka pun bisa berubah pikiran. Mereka bisa saja menolak apa yang diperintahkan oleh gurunya, dan kadang
Kalau siswa, kalau kita memerintahkan sesuatu atau meminta kepada siswa, kita biasanya, ayolah, kita kasihan sama ibu. Biasanya seperti itu. Atau kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu kasihan sama ibu? Ibu marahnya loh sama kepala sekolah. Dan itu juga ilusi. Ini akan menciptakan atau menimbulkan adalah anak-anak kita ini menuju identitas yang gagal. Mereka akan merasa bersalah, merasa bersalah karena menyebabkan sang guru merasa bersedih, kecewa, dan ini juga sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita beranggapan biasanya karena kita lebih dewasa dibandingkan siswa kita atau di rumah saja dibandingkan tadi, kita merasa bahwa kita ini punya hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser. Oke, selanjutnya dari sini dapat kita simpulkan pada paradigma yang sebelumnya ada sebuah teori stimulus respon yang biasanya kita pahami selama ini, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol tadi, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah, cuma kita berusaha membuka pandangan kita. Yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Setiap apa yang dilakukan itu ada motivasi di balik semua kegiatan itu. Kemudian lagi dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti kegiatan yang barusan kita lakukan, siapa yang memegang? Siapa yang memegang kontrol atas kepala tangan? Tentu saja kita sendiri, ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tidak ada pemaksaan, tetapi mereka menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian lagi model berpikir menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan teori kontrol ini model berpikir menang. Nah, dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol inilah yang harus kita ubah paradigma belajar kita terhadap apa yang kita lakukan terhadap murid kita. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita pada konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam budaya positif, kan? Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa sih yang ada dalam benak kita semua? Apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita membayangkan atau mendengar kata disiplin? Kira-kira apa? Ini Pak Sandi, kalau mendengar kata disiplin, kira-kira apa ya terbayang? Disiplin ya? Melakukan sesuai dengan aturan. Oke, Pak Bunyamin, kalau Bapak mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak? Yang terlintas dalam benaknya? Tepat waktu. Apa lagi? Ayo bisa Pak, disiplin bisa Pak. Biasanya anak-anak kamu gak disiplin. Kira apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Aturan yang harus mereka laksanakan. Aturan yang harus mereka lakukan atau mereka laksanakan ya. Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada dalam pikiran itu pasti aturan, peraturan, tata tertib, kepatuhan. Nah, biasanya ini padahal ada yang malah dihubungkan dengan hukuman ya. Disiplin ini kalau disiplin pasti ada hukuman. Padahal itu tidak benar, tidak ada kaitannya. Karena dalam disiplin positif yang sebenarnya, hukuman itu merupakan alternatif terakhir. Bahkan kalau bisa itu tidak diberikan, itu adalah hukuman. Jadi itulah makna disiplin yang sebenarnya. Coba kita lihat. Kalau dari asal katanya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, inilah sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya. Akan tetapi dalam budaya kita, kalau sudah mendengar kata disiplin, maka kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus lagi kecenderungan umumnya,
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal kata disiplin yang sebenarnya, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanpa tanggung jawab, tanpa adanya perintah dari orang lain. Jadi disiplin itu sebenarnya hadir dari motivasi kita motivasi kita sendiri. Karena kita menghargai sebuah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Biasanya nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi orang melakukan suatu disiplin, mereka punya tujuan yang sebenarnya, disiplin yang sebenarnya ini, bahwa mereka mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang kita di dalam pendidikan Indonesia ini adalah nilai profil belajar Pancasila tadi, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah dari profil belajar Pancasila yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswa kita, sehingga mereka bisa mencapai tujuan mereka, tujuan siswa kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, itulah tujuan dari pendidikan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pada konsep yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Oke, nah dalam teori motivasi ini menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki motivasi, baik motivasi eksternal maupun motivasi internal. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saat seseorang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka akan mengajukan pertanyaan. Mereka akan bertanya dalam diri mereka sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi mereka melakukan sesuatu yang dimotivasi dari luar karena akan mendapatkan hukuman. Maka ini adalah motivasi yang paling rendah, ya. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal karena berhubungan dengan apa yang akan dia dapat dari orang lain sehingga memacu motivasi dia untuk melakukan hal tersebut. Oke, yang ketiga, teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal. Ia tumbuh, ia muncul dari motivasi dalam diri sendiri karena mereka meyakini sebuah nilai. Mereka ingin menjadi seperti apa yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini adalah motivasi yang paling tinggi di antara ketiga ini, ya. Nah, jadi ini adalah 3 teori motivasi yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dan umumnya siswa kita itu biasanya kalau di sekolah kira-kira dari ketiga ini kira-kira motivasi mana yang banyak dilakukan oleh siswa kita? 1, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, mereka terpaksa melakukan. Nah, biasanya pada umumnya anak-anak memang sering melakukan motivasi yang pertama ini. Dan kalaupun ada juga, mereka juga ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan. Tapi sayangnya motivasi yang banyak dilakukan oleh siswa-siswa kita ini ternyata adalah motivasi eksternal. Dua-duanya ini adalah motivasi eksternal. Padahal berdasarkan budaya positif yang kita harapkan itu adalah motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu yang kita harapkan. Oke?
Selanjutnya, nah kemudian juga tadi kan siswa-siswa kita banyak melakukan motivasi ini untuk menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan. Nah padahal ini sebenarnya penghargaan biasanya kita sering memberikan murid-murid penghargaan ya. Ini rata-rata sih mobil saya pun mengalami suka kalau ada yang nilai bagus saya kasih hadiah. Ada yang mendapatkan sesuatu yang bagus saya berikan. Nah kadang juga kalau ada siswa yang melakukan kesalahan umumnya dihukum biasanya seperti ini, atau siswa-siswa yang tidak lengkap atributnya dihukum bebas. Padahal penghargaan ataupun hukuman ini sama-sama sesuatu yang merusak proses dari sebuah pembelajaran. Nah, penghargaan ini sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Artinya kita membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk, dan ini akan menyebabkan adanya faktor ketergantungan. Ini adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman ataupun penghargaan yang kita lakukan. Biasanya bagi yang sering mendapatkan penghargaan, mereka akan mengharapkan penghargaan terus. Jika kita tidak memberikan penghargaan, mereka akan tidak memiliki semangat untuk melakukannya. Begitu juga dengan yang kita beri hukuman, mereka akan merasa rendah diri atau merasa tidak melakukan apa-apa. Nah, makanya ini disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita menganggap penghargaan itu bagus, ternyata dihukum. Penghargaan ini mampu menghukum anak-anak kita. Yang kedua, penghargaan juga tidak efektif karena tadi bisa menyebabkan ketergantungan, ada tujuan, ada motivasi eksternal yang dituju oleh siswa kita. Terus, yang ketiga juga penghargaan bisa hubungan. Apa ini contohnya? Misalkan di kelas ya, si Nabila misalnya murid kita selalu mendapatkan penghargaan. Terus siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka tidak suka dengan Nabila. Nabila lagi, Nabila lagi. Nabila terus, Nabila terus. Akhirnya apa? Gak mau berteman sama Nabila. Kan tidak semua. Biasanya kadang anak kita, siswa kita ada yang suka yang berteman dengan yang lebih bagus nilainya, tapi dibalik itu juga ada sebagian yang benci, jadi benci dengan temannya yang selalu mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak diperhatikan gara-gara ada yang mendapat penghargaan. Dan itulah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Contoh, ayo siapa yang bisa mengerjakan yang cepat akan mendapatkan hadiah. Wah, belum Pak. Kalau hasilnya salah, yang dituju cuma cepat menyerahkan tugasnya. Nah, inilah contohnya penghargaan mengurangi kecepatan. Jadi salah anak-anak tujuannya adalah cepat. Jadi tidak cepat lagi. Penghargaan juga menentukan kualitas. Nah, dari penghargaan ini kadang mereka ini ogah-ogahan, paling aku juga ini yang mendapatkan penghargaan ini malas. Nah, itulah akibatnya penghargaan menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas. Mereka sudah tahu bakalan saya nih yang bisa mendapatkan penghargaan ini. Akhirnya mereka tidak berusaha mendapatkan sesuatu yang baru, meningkatkan kualitas mereka. Nah, penghargaan juga menghukum. Apa maksud dari penghargaan yang menghukum ini? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu penghargaan menghukum? Bisa lupa? Mungkin penghargaan menghukum. Jadi sesuatu yang dimana mereka memberikan penghargaan tetapi menghukum. Apa maksudnya? Ya, siapa Ibu? Mungkin di sini kita memberikan penghargaan kepada anak, tapi itu merupakan beban bagi mereka. Jadi mereka masih terhukum oleh penghargaan itu. Jadi mereka kalau nggak dapat perolehan kali, mereka misalnya nih, juara 1 mereka dapat penghargaan dari orang tua misalnya. Nah, beban bagi mereka untuk mempertahankan juara itu merasa sebagai hukuman bagi mereka. Jadi mereka harus mempertahankan sebagai hukuman bagi mereka itu sebenarnya itu tidak baik kan. Ya, penghargaan bisa menghukum ya. Bagi yang biasa mendapatkan penghargaan ternyata juga menjadikan beban bagi mereka. Dan juga ternyata bagi yang mendapatkan penghargaan adalah penghargaan, tetapi bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, pernah kita membayangkan apa yang mereka rasakan ketika yang anak-anak yang dapatkan penghargaan maju ke depan, mendapatkan piala, mendapatkan sertifikat. Pernahkah kita berpikir dengan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan? Itu sebenarnya
menjadi sebuah penghukum bagi siswa-siswa yang tidak mencapai target tertuang di dalam penghargaan hukum, dan juga bagi orang yang menerima juga penghargaan tadi juga mendapatkan hukuman seperti yang dikatakan bersama. Nah, jadi itu bisa menjadi PR besar buat kita semua ya Bapak Ibu, bagaimana kita menangani penghargaan sebagai hukum ini. Oke, yang terakhir juga penghargaan mengenai motivasi prinsipnya, karena penghargaan ini merupakan salah satu tujuan dari mereka untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang merupakan motivasi eksternal tadi. Oke, baiklah kita akan lanjutkan pada hukuman dan konsekuensi. Nah, kita bicara tentang disiplin, biasanya kita ini akan berhubungan dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, kadang kita ini bisa agak sama membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi, padahal itu semua memang berbeda, dan hukuman juga memiliki dampak yang berbeda dan juga konsekuensi. Jadi kita kadang melupakan apakah ini hukuman, apakah ini konsekuensi, karena kalau kita memberikan hukuman ini lebih berbahaya dibandingkan dengan konsekuensi. Nah, hukuman ini merupakan sesuatu yang akan terjadi atas akibat yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, sesuatu yang menyakitkan itu disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Misalkan Ibu Amel tidak datang, tidak mengerjakan PR. Nah, terus dihukum oleh Bapak Antoni. Hukumannya berdiri di tiang bendera. Kira-kira apa yang dirasakan Ibu Amel? Dia akan merasa terpukul, iya, karena ini menyakiti Ibu Amel. Apa hubungannya tidak mengerjakan PR dengan berjemur di bawah tiang bendera? Nah, sedangkan Ibu Rasida berbeda memberikan perlakuan kepada Ibu Amel. Ibu Amel menyuruh, ayo, kerjakan tugas yang belum kerjakan saat istirahat. Nah, jadi kan sesuatu harus didirikan mengerjakan tetapi saat istirahat. Nah, ini adalah konsekuensi katanya kita mengerjakan PR. Nah, itu tadi beda hukuman konsekuensi yang pertama. Kemudian juga membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, seperti Ibu Amel tadi dendam sama Pak Antoni dijemput. Satu sampai kelas 6 melihat ratusan siswa. Kalau ketemu Ibu Amel, wah yang dijemur kemarin, wah gosong. Itu kan membuat efek jangka panjang. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Kapan dia merasa tidak nyaman saat istirahat? Teman-teman istirahat, dia tetap mengerjakan PR. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, gara-gara hukuman, si Ibu Amel dendam sama Bapak Antoni, jadi membenci kedisiplinan. Padahal cuma cara menegakkan kedisiplinan kerja yang keliru ya. Kemudian konsekuensinya, untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Wah, tadi kan saya sudah mendapatkan konsekuensi, saya tidak bisa istirahat. Mereka lebih menghargai disiplin yang ada. Kemudian lagi hukuman itu paksaan, dipaksa. Ayo sekarang kamu berjemur di bawah jendela, di bawah tiang bendera ya. Nah, itu kan paksaan. Kalau konsekuensi itu ada, tidak langsung. Nanti istirahat ya, kamu kerjakan PR kamu. Kemudian lagi hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dijemur sedih, ada kayu atau apa, gores, merasa sakit hati kecewa dengan Bapak Antoni ya. Nah, konsekuensinya mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri bahwa mereka akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Kemudian hukuman ini juga menyebabkan konsep diri yang buruk ya, jadi memberontak anak. Nah, kalau konsekuensi konsep diri yang baik, mereka akan belajar dari kesalahan. Kemudian juga pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena akan dihukum nih. Lebih baik sendiri daripada dijemur. Lebih baik tidak masuk, mereka menyembunyikan kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan dihukum. Nah, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian lagi, hukuman akan menyebabkan rasa marah, Bu Amel, bersalah, rasa dipermalukan dan juga tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, mereka dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara untuk melaksanakan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Nah, itu tadi beda konsekuensi dan juga hukuman. Nah, di sini
bilang tugas tindakan dulu. Kalau tidak jelas ya saya katakan yang pertama. Jadi Bapak Ibu kira-kira menganalisis ini hukuman atau pasal. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita tahan jawabannya. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Saya simpan jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman lagi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Semangat kalau benar konsekuensi. Berarti Bapak Ibu ini tercermin bahwa tidak suka melakukan hukuman. Tapi tidak semua bukan dulu. Oke, yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi pelajaran PJOK? Oke, kita cek jawabannya. Nggak kelihatan tetap. Oke, yang pertama mencatat 100 kali tadi adalah termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Seharian berpakai alas kaki di sekolah. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman ya, karena ini aktiviti. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi karena itu memang pelajaran PJOK dan dia belum melakukan pemanasan. Jadi sekalian dia pemanasan sendiri ada Ibu Amel betul sekali. Ya Bapak saat PJOK terlambat jangan disuruh keliling atau disuruh menyanyi ya. Nah, kalau itu ada hukuman yang lain kan. Nah, ini pas sesuai dengan PJOK mereka melakukan pemanasan. Begitu ya Pak Antoni? Terus ada bisa pemanasan dulu? Ibu Naomi bisa pemanasan dulu ya? Iya. Ya nanti cedera kalau tidak ada pemanasannya. Betul sekali kata Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita pada konsep yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga bertahan hidup, keempat kesenangan dan juga kebebasan. Nah yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini seperti kita juga semua manusia itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan dalam bertahan hidup? Makan, minum, atau ini merupakan kebutuhan primer kita yang harus kita penuhi. Jika tidak kita tidak akan bisa bertahan hidup, yaitu sandang, pangan, dan papan. Misalkan kalau murid kita bersekolah dan mereka dalam lapangan kira-kira terpenuhi atau tidak kebutuhan mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah biasanya ini kita kadang melihat siswa kita yang cari-cari perhatian, kadang mengganggu temannya, kadang di depan mendekati gurunya atau mencari-cari kesalahan. Ini kalau sebenarnya kalau kita selidiki, kita sebagai guru kan bisa melihat ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami
perhatian dengan mengganggu tenaga dengan harapan sang guru memperhatikan guru memanggil orang tuanya. Nah itu adalah wujud mereka, keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Oke, yang ketiga yang adalah kebutuhan kesenangan. Nah biasanya mereka ini akan senang bergaul di sekolah. Mereka juga butuh kesenangan ya, semua orang butuh kesenangan karena ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar artinya tidak bisa kita lepas dari kebutuhan ini. Semua orang membutuhkan kesenangan. Begitu juga murid-murid kita, mereka perlu rasa senang. Jadi mereka ingin saat belajar mereka mendapatkan kesenangan meskipun belajar, tapi kita berusaha untuk menciptakan rasa senang, menarik perhatian mereka agar mereka tertarik. Nah itulah semoga kita bisa, semoga kita mampu memberikan rasa senang kepada siswa-siswa kita. Karena seperti kita tahu kalau anak-anak apalagi di usia sekolah dasar, murid-murid kita ini memang konten mereka itu untuk bermain. Nah itulah tugas dari kita untuk memberikan pelajaran tanpa harus melupakan kebutuhan dasar yang mereka perlukan juga, itu kesenangan. Oke, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini berkaitan dengan kebebasan siswa-siswa kita. Karena kita berkaitan dengan pendidikan, tentu saja di sini kita hubungkan dengan kebebasan. Misalkan saat kita memberikan mereka tugas matematika, mengerjakan suatu soal. Nah, di sini kita harus memberikan mereka kebebasan. Jangan kita tekankan dengan satu cara saja. 1+1 misalkan atau pembagian. Misalkan pembagian 10/2 harus menggunakan cara yang segitiga seperti rumah, harus seperti itu, jangan. Karena tujuan kita akan memberikan kebebasan. Mereka bisa menggunakannya dengan cara mengurangi ke bawah, mau yang langsung dibagi. Jadi kita memberikan kebebasan mereka agar mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka akan kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nah anak-anak ini biasanya mereka ini ingin menjadi pemimpin. Kan ada anak-anak yang suka menjadi pemimpin. Dan di sini tugas kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita agar mereka bisa memberikan penguasaan. Jadi kita menghargai penguasaan yang mereka dapat. Jadi kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar siswa-siswa kita bisa menempatkan posisi kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan si Rasidan nih, seperti kelihatannya dalam keseharian ini dia suka memimpin. Nah, kita bisa menyalurkan bakat mereka. Kita jadikan dia pemimpin atau ketua kelas atau jadi ketua seksi apa. Nah, ini tugas kita sebagai guru memahami kebutuhan siswa-siswa kita. Ya begitu Ibu Rasidan. Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, berikutnya di sini adalah sebuah kasus. Jadi kita akan coba memahami kebutuhan apa yang terjadi pada kasus ini. Oke, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa kira-kira kita lakukan? Dan kira-kira apa alasan si Doni ini? Ayo, kira-kira apa alasannya si Doni? Suka maksa-maksa minta bekal temannya. Ayo, kira-kira cari perhatian. Oke? Nah, tugas kita sebagai guru biasanya kita menemukan perilaku yang berbeda dengan siswa kita. Tugas kita untuk memahami kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya. Karena semua perilaku anak itu berdasarkan kebutuhannya. Ada motivasi yang mendasari kebutuhan anak tersebut. Nah, ayo kita lihat. Nah, kita akan menanyakan kepada Tony alasannya. Dan ketika Tony mengatakan alasannya bahwa dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, nah berarti ini adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Tapi bisa saja si Doni memberikan alasan dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah di sini berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Doni tadi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, yang ketiga, si Doni memberikan alasan
dia merasa hebat karena dirinya takut saat dipaksa. Nah, berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Kekuasaan. Dia merasa dirinya hebat saat anak-anak menyerahkan dengan sukarela, dengan gemetaran temannya, ini buat Doni. Nah, itu kan dia ingin menunjukkan bahwa ia mempunyai power, bahwa ia mempunyai kekuasaan. Tapi jika Doni memberikan alasan bahwa dia merasa bosan dengan buka makanannya, misalkan mamanya tiap hari kamu yang dibawa, tempe, nugget tiap hari, padahal si Doni ini bosan. Jadi tiap hari mamanya ini semingguan sebulannya nasi kuning aja. Padahal si Doni juga mau nasi merah, nasi hijau, nasi coklat. Bosan kalau kuning melulu ya baik ya. Nah, nasi kuning mau nasi kebuli. Nah, ini ternyata Doni mungkin kalau si Doni memberikan alasan yang tepat, berarti Doni ingin kebebasan. Nah, melihat temannya aneka ragam. Ada yang bawa daging, wow, ya. Ada juga yang bawa mie, spaghetti. Dia ingin bebas makan jangan nasi kuning terus setiap hari. Di sana hari-hari. Iya. Kadang-kadang anak ini juga pengen macam-macam ya, atau papanya memberikan tiap hari. Papanya anak-anak. Oke, nah ini jadi kriteria ini kebutuhan freedom atau kebebasan. Atau jika Doni menyampaikan alasannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Muka temannya saat dipaksa ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke terangkat. Nah, itu ternyata si Doni ini memenuhi kebutuhan kesenangan. Senang melihat temannya si Henry dipaksa, Doni menangis. Ada yang lari ke ruang kantor, nangis-nangis. Nah, senang ternyata Doni melihat ekspresi kesal dari teman-teman. Nah, jadi tugas guru ini kita harus memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari motivasi-motivasi tadi atau kebutuhan dasar ini bisa mempengaruhi tingkah laku anak. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang bahayanya ini mereka melakukannya dengan cara yang negatif. Nah, itu yang sangat paling kita takuti. Jadi kita untuk mengarahkan memenuhi, menganalisa apa sih kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Oke, baik Bapak Ibu guru, masih semangat Bapak Ibu guru? Semangat ya Bapak Ibu guru. Bapak semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru atas semangat yang luar biasa. Bapak sudah menjelang sore hari ini. Oke, kita lanjutkan pada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, ini ada perbedaan terhadap posisi-posisi ini. Nah, biasanya pada posisi penghukum ini biasanya guru akan sering melakukan hukuman fisik dan ada juga hukuman verbal. Nah, ini sangat berbahaya. Si penghukum, guru yang melakukan posisi sebagai penghukum ini sering menghardik, sering menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir siswanya. Ini adalah posisi penghukum. Biasanya dia berkata, ayo kerjakan, kalau tidak kerjakan awas kalian. Nah, seperti itu biasanya awas kalau mengulangi lagi. Biasanya banyak awas-awasnya, banyak ancamannya untuk posisi penghukum. Nah, biasanya ini akan menghasilkan apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong daripada kena hukum. Bukan saya bu, itu ya bu, bukan saya. Atau enggak bu, saya nggak ngelakuin. Nah, biasanya akan berdampak hasil seperti itu kepada siswanya pada posisi penghukum. Nah, jadi dan dampak pada murid ini mereka mengulangi kesalahan sudah biasa. Karena saat guru mengancam, saat guru menghardik, murid ini itu berkata, biarkan saja, marah lagi sudah biasa kata siswanya. Akhirnya apa?
Dampaknya siswa akan mengalami kesalahan seperti biasa dihukum. Nah, semoga tidak seperti itu ya Bapak ya. Terus posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini biasanya akan menghasilkan siswa menuju pada identitas gagal. Karena di sini kita akan menggunakan kata-kata yang halus, terus lagi kita memanfaatkan keheningan untuk agar membuat siswa kita merasa bersalah. Misalnya kata kita kalau lagi salah siswa kita, ya ibu kecewa, kamu kan kasihan tuh sama ibu jadi dimarahin kepala sekolah. Apa yang terjadi? Nah, itu yang biasa kita katakan, hasilnya apa? Siswa akan menyangka karena takut disalahkan atau merasa bersalah. Mereka yang juga berbohong karena sudah takut, kasihan melihat muka ibunya memelas, membuat siswa merasa bersalah. Dampaknya apa? Dan apa biasa yang dilakukan oleh siswa kalau sudah gurunya seperti itu? Biasanya, maafkan saya Bu, saya janji gak akan mengulangnya lagi. Kamu sedih siswanya. Nah, mereka merasa rendah diri. Nah, itu adalah dampak dari posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya posisi kontrol teman sebagai teman ini biasanya gurunya ini sangat dekat ya dengan siswanya, sangat dekat. Bukan dekat, kalau guru memang harus dekat dengan siswanya, tetapi ini terlalu dekat ini dengan teman-temannya. Biasanya siswanya membuat kesalahan, malah si ibu yang berusaha melindungi, mencari-carikan alasan biar ada dihukum. Nah, itu biasanya adalah posisi kontrol sebagai teman. Kadang saat meminta kepada siswa, mereka akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau membantu ibu? Bisa seperti itu kan, menganggap siswa adalah temannya. Nah, ini apa akibatnya? Akibatnya adanya ketergantungan siswa terhadap guru. Karena apa? Karena mereka menganggap gurunya adalah teman yang selalu ada, teman yang selalu melindungi mereka walaupun dalam hal yang negatif. Nah, biasanya murid akan yang dikatakan murid, saya pikir bapak teman, ternyata bapak nggak mau bantu. Seperti itu biasanya. Kenapa? Karena ia memposisikan gurunya sebagai teman. Hasilnya apa? Siswa akan lemah dan tidak mandiri atau tergantung. Ini posisi sebagai teman. Oke, kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, yang namanya pemantau berarti mengawasi ya. Biasanya posisi guru pada pemantau ini, mereka akan memantau atau mengukur apa yang dilakukan oleh siswa. Saat siswa melakukan kesalahan, dia akan menanyakan apa peraturannya. Kamu ingat peraturan apa saja yang ada di kelas kita? Nah, seperti itu biasanya memantau. Nah, hasilnya siswa akan menyesuaikan diri dengan gurunya karena merasa diawasi. Karena pemantau ini mengawasi tanggung jawab yang dilakukan oleh siswanya. Nah, murid akan berkata, berapa banyak halaman yang harus saya tulis Pak? Nah, saat diberikan hukumannya oleh guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, berapa banyak Pak? Nah, jadi takut, ya dirasa diawasi, dia akan melaksanakan tugasnya. Hasilnya apa? Dampaknya terhadap siswa adalah mereka akan menitikberatkan pada kesalahan. Nah, di sini hasil dari menitikberatkan pada hadiah untuk dirinya atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, posisi terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling kita harapkan karena posisi manajer ini membuat kesepakatan bersama siswa. Nah, pada saat memposisikan sebagai posisi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Mereka tidak langsung menghukum, mereka tidak langsung memberikan konsekuensi terhadap siswa, tetapi akan memberikan pertanyaan. Biasanya ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang siswa, dia tidak menghukum, tapi dia akan menanyakan, ayo apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, padahal siswa sedang melakukan sebuah masalah, tetapi posisi guru sebagai manajer, mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan
Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi si anak. Murid juga bisa memecahkan masalahnya, sehingga dampaknya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri oleh siswa tersebut. Nah, dalam disiplin positif, dalam budaya positif ini, posisi manajer ini yang paling kita harapkan untuk bisa kita perankan sebagai guru. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan pada konsep inti budaya positif yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini keyakinan kelas. Saya rasa ini banyak sudah yang kenal dengan keyakinan kelas. Bahkan mungkin sudah ada di kelasnya masing-masing ya. Ibu Saripah, keyakinan kelas pasti tidak asing dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, tapi ada sebuah pertanyaan. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ada pertanyaan, keyakinan kelas, peraturan. Kenapa harus keyakinan kelas sama peraturan saja? Nah, karena menurut Goffman, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Karena peraturan dan keyakinan kelas ini berbeda ya. Kalau peraturan guru yang membuat dan siswa harus menaati. Sedangkan keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat sebuah kesepakatan untuk meyakini suatu nilai-nilai yang mereka hargai bersama. Dan itulah mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena akan memunculkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Dan akhirnya dengan adanya motivasi intrinsik ini, dengan keyakinan kelas yang kita jalankan akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan tercipta di sekolah-sekolah kita. Jika lingkungan positif tercipta, maka akan menciptakan suatu budaya-budaya yang positif juga. Nah, budaya positif ini adalah budaya positif yang kita harapkan agar melalui budaya positif ini dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah kita, yaitu menciptakan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya kepada siswa-siswa kita, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itulah tujuan pendidikan kita yang bisa kita capai kalau kita menjalankan budaya positif. Maka tujuan pendidikan yang berdasarkan jihad dan antara dapat terwujud. Nah, dalam pembuatan keyakinan ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lebih abstrak dari peraturan. Terus yang kedua, keyakinan kelas ini juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kalimat negatif dalam keyakinan kelas. Jadi tidak ada kata dilarang atau jangan, tidak boleh, itu tidak ada, karena akan dibentuk dalam bentuk positif. Nah, dan keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi diwakili saja oleh nilai-nilai. Misalkan nilai disiplin, tidak perlu kita tuliskan mengerjakan tugas tepat waktu, datang tidak terlambat, tidak cukup kita tuliskan diwakili dengan disiplin, misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak, sudah mencakup atau mewakili satu nilai yang kita yakini. Kemudian juga semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita meminta keyakinan kelas apa sih yang ingin disepakati oleh siswa-siswa. Jadi semua siswa diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, dan kita akan meninjau kembali keyakinan kelas yang kita buat. Oke? Di sini juga ada prosedur-prosedurnya. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat, tadi meminta pendapat. Yang kedua, mencatat masukan-masukan dari siswa untuk menuliskan apa yang ingin mereka buat dalam keyakinan kelas. Misalkan kita bisa menuliskan di sticky note, misalkan siswa bisa menempelkannya ke kelas, semua kelas diberi kesempatan untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka harapkan. Terus yang ketiga, kita susun sesuai dengan prosedurnya, kita lihat lagi daftarnya, kita pilah-pilah, jika sama satu nilai ini bisa kita gabung dan kita kelompokkan berdasarkan nilai-nilai. Jadi
sudah semua tertulis, jadi kita klasifikasikan kembali. Nah, kemudian kalau sudah disetujui, maka keyakinan kelas tadi bisa kita buat dan bisa kita tanda tangani. Kemudian bisa kita tempelkan di dalam kelas. Nah, ini salah satu kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah, sebenarnya ada videonya, cuman tadi malam berusaha untuk memasukkan ke dalam slide ini tidak berhasil, mungkin karena terlalu besar dan waktunya kurang, karena harus memasukkan video dalam ukuran yang besar. Jadi ini cuma foto-fotonya. Yang pertama itu adalah saat curah pendapat ini, mereka menuliskan dalam sticky note, kemudian menempelkan ke depan. Ini kegiatannya, mereka tempelkan. Kemudian hasil yang sudah mereka tempelkan semuanya itu kita pilah-pilah di sini. Nah, kita pilah-pilah, misalkan disiplin sama, kumpulkan di sini disiplin. Kemudian ada gotong royong, kumpulkan sebelah sini gotong royong semuanya. Nanti kalau sudah selesai, baru kita membuat keyakinan kelasnya. Nah, bisa dihias-hias biar menarik bagi siswa. Kalau sudah, kita tanda tangani keyakinan kelas yang kita sepakati. Dan terakhir, untuk penandatanganan, wali kelas termasuk juga menandatangani keyakinan kelas tersebut, dan juga anak-anak juga memberikan tanda tangannya. Dan terakhir, kita tempelkan keyakinan kelas di dinding, di tempat yang mudah dilihat, agar siswa bisa melihat keyakinan kelas yang mereka sepakati. Nah, itulah tadi keyakinan. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjutkan pada konsep inti yang terakhir. Nah, ini terakhir nih, biar kita tambah semangat di bawah dengan konsep inti yang terakhir ya. Oke, saya lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, ini kita kembali pada segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Sebelum kita menuju pada segitiga restitusi, kita lihat kembali apa sih pengertian restitusi itu sendiri. Jadi, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan para murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Jadi ini restitusi ini berhubungan dengan posisi kontrol guru. Pada restitusi ini, kontrol atau posisi kontrol guru yang kita butuhkan adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini kita bisa menjalankan sebuah segitiga restitusi. Nah, ayo kita lanjutkan apa segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini, karena segitiga berarti ada 3 sisi ya, berarti di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat tahap pertama. Nah, dalam tahap pertama ini biasanya siswa itu datang dalam keadaan setelah melakukan kesalahan, mereka datang kepada kita. Nah, tahap ini sangat dibutuhkan, yaitu menstabilkan identitas. Nah, saat siswa datang kepada kita, prinsip yang harus kita pahami adalah kita harus membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Karena saat mereka melakukan kesalahan itu merupakan identitas gagal yang mereka alami. Mereka merasa bersalah sebenarnya, makanya itu disebut dengan identitas gagal. Nah, disitulah fungsi tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jangan sampai kita mengkritik murid. Mereka sedang mengalami identitas gagal. Nah, ajukanlah pernyataan-pernyataan untuk mendukung mereka, untuk memberikan semangat kepada siswa kita. Kita bisa mengatakan, oh tidak apa-apa, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya
tidak memecahkan masalahnya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu? Nah, disitulah fungsi kita. Itulah fungsi dari tahap pertama ini adalah menstabilitaskan identitas siswa dari identitas gagal menuju identitas sukses. Nah, jadi jangan kita kritik, jangan kita salahkan, tapi kita latih anak-anak yang sudah melakukan kesalahan. Oke, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilitasi dan menstabilkan identitas mereka, tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita akan menyadari bahwa setiap tindakan itu merupakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi berdasarkan prinsip ini, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita kembali pada pemikiran stimulus respon tadi, kita akan memberikan kesempatan mereka untuk mengenali dan mengakui kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kemudian juga pernyataan ataupun pertanyaan yang kita berikan kepada siswa ini dengan nada suara yang tidak memojokkan atau tidak menghakimi. Kita harus menetralisirkan emosi anak ini. Jangan sampai anak merasa terpojok. Jangan sampai anak semakin merasa terpuruk dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kita tidak bisa mengajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia-kah kamu mempelajarinya? Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini menggali tindakan yang mereka lakukan tanpa harus memojokkan ataupun membuat mereka merasa bersalah tadi. Nah, baru yang ketiga, setelah kita sukses melakukan dua tahapan tadi, sudah menstabilkan identitas mereka, sudah memvalidasi kesalahan mereka yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan yang kita sepakati. Nah, karena kita sudah menyadari, sudah mempelajari tadi bahwa pada dasarnya mereka melakukan sesuatu itu termotivasi secara intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah sukses, telah stabil, mereka sudah siap. Kita sudah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada mereka sebagai keluarga atau sebagai kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Nah, kita kembalikan. Nanti mereka akan menjawab, oh iya bu, seperti ini. Akhirnya mereka sendiri yang menyadari atas apa yang mereka lakukan. Oke? Nah, ini di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah kasus. Oke, bel masuk sudah berbunyi 3 menit yang lalu. Karena lamanya antrian di kantin, Naysila telah masuk kelas. Naysila berlari menaiki tangga sekolah sambil menenteng minuman dalam wadah plastik. Sesampainya di depan kelas, dia menengok ke dalam kelas. Oh, ternyata teman-teman sekelasnya sudah duduk rapi menunggu Ibu Hanifah, guru mata pelajaran yang belum datang. Nah, ia pun merasa lega, ternyata Ibu Hanifah belum datang. Wah, lanjut minum nih, dihabiskan minumnya. Ternyata, ibu sudah menuju kelas nih. Bingung, mau membuang sampah kemana? Dilihat bak sampah gak ada di depan kelas. Ternyata bak sampahnya lagi dibawa ke bawah, lagi dibersihkan. Wah, ini untuk menyelamatkan diri dilempar sembarangan tadi sampahnya. Ternyata ibu Lia lewat di bawah tangga. Iya, nah kita lihat. Akhirnya apa? Akhirnya untuk menangani hal ini, Ibu Naysila pun dipanggil ke kantor oleh Ibu Lia dan melakukan segitiga restitusi.
Nah ini saya sekali suaranya ada sedikit kendala. Nah ini kemarin saya sudah melaksanakan sebuah segitiga restitusi di mana Ibu Naysila kita panggil di dalam ke kantor, kemudian melakukan 3 tahapan restitusi. Kemarin tahapan yang pertama ditanyakan kepada Naysila, apakah Naysila tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Dia tahu Bu, kata Naysila tadi membuang sampah ke bawah dan mengenai Ibu. Terus Ibu Lia mengatakan, Ibu tidak menanyakan masalahnya, cuma Ibu menanyakan kenapa Naysila melakukan hal tersebut. Atau, nah pada tahapan yang pertama, Ibu Lia mengatakan bahwa tidak apa-apa Naysila, semua orang pernah melakukan kesalahan. Terus pada tahapan yang kedua, Ibu Lia juga menanyakan kepada Naysila, kalau boleh tahu kenapa Naysila melakukan hal tersebut. Lalu Naysila menceritakan bahwa Naysila telat datang ke kelas karena dia bermain dulu sebelum istirahat sudah tiba. Namun Naysila tidak langsung istirahat dan akhirnya apa? Naysila terlambat datang ke kelas. Nah tapi karena yang dilakukan oleh Ibu Lia saat memberikan tahapan restitusi yang kedua, dia menanyakan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Naysila. Ternyata dia tidak ingin terlambat datang ke kelas. Nah kemudian pada tahap ketiga Ibu Lia menanyakan tentang keyakinan apa terhadap Naysila. Pada video ini tapi sayang sekali tidak bisa dibuka. Pada tahap ketiga ini Ibu Lia menanyakan kepada Naysila tentang keyakinan. Singkat saya, Naysila, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Terus Naysila menjawab, iya Bu. Datang tidak kedisiplinan, tepat waktu, tidak membuang sampah. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan? Terus Naysila menjawab, dia akan berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Tadi kan masalahnya berawal dari Naysila pada saat jam istirahat, tapi Naysila tidak langsung istirahat, main-main dulu. Lalu Naysila mengatakan, dia memberikan solusi bahwa saat jam istirahat, Bu, saya akan langsung istirahat. Kemudian saya juga akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Jadi permasalahan ini dikembalikan kepada siswa dan siswa sendirilah yang akan memecahkan solusi dari permasalahan mereka, sehingga akan menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ketujuh konsep inti dari budaya positif ini sudah saya paparkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Dawasa, kepada Ibu Sonia. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Lia. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali beliau membawakan sosialisasi hari ini ya teman-teman. Masih semangat ya teman-teman? Luar biasa sekali ya ini hari ini. Itulah tadi pemaparan dari teman kita tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, sesi tanya jawab, kita buka dengan 2 pertanyaan. Silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibrahim mau bertanya? Rasida mau bertanya? Anda mau bertanya? Ya baik. Ibu Rani mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, tapi mungkin tidak memberikan pertanyaan, Bu, lebih memberikan
kesan yang sangat menyenangkan karena dari sini saya dapat mengetahui bahwa dengan disiplin itu tidak berarti memberikan aturan kepada siswa, namun memberikan siswa supaya terus belajar. Mungkin semoga nanti kami bisa melaksanakan apa yang ada pada diskriminasi budaya pada hari ini yang dipaparkan oleh Ibu Lia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rani. Mungkin bisa diberi tanggapan oleh Ibu Lia, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Rani yang sudah memberikan tanggapannya tentang diskriminasi budaya positif hari ini, dan sangat luar biasa sekali ya. Ini memberikan semangat kepada saya pribadi dan juga saya juga ingin mengajak kita semua untuk bisa menjalankan apa yang diharapkan dari sebuah budaya positif ini. Jadi saya minta juga kerjasamanya dan ucapan terima kasih atas dukungan yang tak terhingga dari teman-teman semua warga kawan. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk dukungannya dan juga partisipasinya untuk hari ini. Sangat membantu sekali untuk program yang saya jalani dan juga untuk semangat, menghadirkan semangat dalam diri saya sebagai calon guru penggerak ini untuk bisa mewujudkan hal apa yang sudah diberikan dalam pendidikan guru penggerak kami. Terima kasih luar biasa kepada Ibu Rami dan juga teman-teman semua. Baik, terima kasih Ibu Lia atas paparannya. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi untuk sesi tanya jawabnya, atau sudah cukup memuaskan pemaparan Ibu Lia tadi, sudah jelas? Kira-kira sudah jelas ya? Sudah. Baiklah, acara sesi tanya jawab kita tutup untuk hari ini. Alhamdulillah, acara diskriminasi budaya positif hari ini sudah selesai. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum acara kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membacakan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya